Ini ada lagi pendapat dari Profesor Jimli As-Siddiqi yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya sepenuhnya setuju ya dengan pendapatnya. Karena saya orang yang punya aliran, ngapain apa-apa pidana, apa-apa penjarakan. Apa nggak bisa sih sebagai sebuah bangsa kita mencari kebenaran dengan cara tidak memenjarakan? Kan persoalannya adalah soal asli dan tidaknya ijazah. Ya sudah, serahkan kepada forum pengadilan yang bermartabat, yang transparan, yang terbuka, yang bisa dipercaya. Jangan pengadilan yang tidak bisa dipercaya, yang ada pesanan, jangan. Nah sekarang pertanyaan, bisa nggak baik Pak Jokowi maupun pihak Roy Suryo CS, siapapun yang menggugat ijazah palsu, itu berkomitmen seperti itu? Buktikan di pengadilan. Nah saya kira saudara sekalian ya, tidak susah bagi Roy Suryo dan kawan-kawan, karena memang itulah tujuannya, membuktikan ijazah Jokowi asli atau tidak. Pihak Jokowinya saja yang belat-belit tiba-tiba minta jaminan. Kalau ditunjukkan apakah akan selesai? Loh, bukan selesai dengan penunjukan, tapi ada transparansi. Oke, ya. Sekarang sudah dicapai sebuah jalan bahwa Pak Jokowi nggak mau tunjukkan. Walaupun kita juga bingung kenapa nggak mau menunjukkan, padahal kan sederhana sesungguhnya itu. Dia tunggu pengadilan. Jangan sampai kemudian jalan untuk pembuktian di pengadilan pun direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan untuk itu. Sebagaimana diskenariokan apa yang pernah diucapkan Pak Taufik juga, bahwa nanti di sana legal standingnya ditolak NO, kemudian di Barreskrim dihentikan, Roy Suryo dan kawan-kawan dicabut laporan pencemaran nama baiknya, tiba-tiba diklaim sebagai sebuah kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan tanpa membuktikan ijazah palsu atau tidak. Itu namanya jurus menghindar dengan menghindari pembuktian. Menghindari pembuktian itu bukan langkah yang benar, bukan langkah yang jantan. Itu justru langkah yang menurut saya makin menegaskan bahwa there must be something wrong with the diploma certificate of Jokowi, ya kan? Begitu. Oke, coba kita bacakan saudara sekalian apa yang disarankan oleh Jimli As-Siddiqi ketika dia berpidato di depan mahasiswa atau universitas. Oke, kompas.com ini ya. Jimli As-Siddiqi #2 kasus ijazah Jokowi masalah sepele. Ya sepele sesungguhnya. Tapi tadi menjadi 2 pele 3 pele karena tadi ijazah tak kunjung ditunjukkan. Oke, dan bahkan menjadi misteri jadinya. Solo kompas.com, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi menilai bahwa proses hukum terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi tidak ideal. Jimli menjelaskan bahwa kasus keaslian ijazah Jokowi hanyalah masalah sepele yang mengorek isu dari masa lalu. Sekali lagi, ini urusan sepele, urusan masa lalu, kata Jimli di hadapan para mahasiswa saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Unisre dengan tema evaluasi 25 tahun reformasi dan pentingnya tata ulang sistem konstitusi negara melalui perubahan ke-5 UUD 1945. Jadi dia bilang sepele, kalau saya justru ini an entry point. Apakah kita bisa melangkah ke masa depan dengan lebih baik atau tidak? Karena tadi Prabowo masih terbelenggu dengan Jokowi. Kan itu masalahnya, Prof. Ia juga mengingatkan agar para tokoh tidak terlalu larut dalam polemik tersebut. Jangan larut ke situ, kita bagi tugas, jangan semua yang kita jaga. Kalau sudah ada yang mengurusi, ya udah, sudah ada lawyer Taufik supaya diinkrahkan di seluruh Indonesia, ujarnya. Kemudian lebih lanjut, Jimli menyebutkan bahwa penyelesaian kasus tersebut seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan oleh pengadilan pidana atau perdata. Namun ia mengaku bahwa proses itu sulit dilakukan karena Pengadilan Tata
usaha negara terikat dengan aturan berkas administratif yang kadaluarsa dan tidak bisa diperkarakan lagi. Oleh karena itu diperlukan forum lain untuk menyelesaikan perkara ini. Hakim-hakim yang baik harus menerobos karena harus ada forum yang memutus dan menyelesaikan. Jangan Polri yang memutus, itu bukan urusan Polri, tegasnya. Jimli berharap agar kasus ini dapat diselesaikan serta hakim di Pengadilan Negeri PN Solo memutuskan perkara tersebut. Harus ada forum penyelesaiannya. Tersisa satu ya PN Solo ini. Peradilan mengenai PMA, perbuatan melawan hukum perdata. Sudahlah, itu saja dimaksimalkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak usah proses pemenjaraan, tutupnya. Prof, ya, I do agree with you 100%. 1 billion %. Setuju. Dari awal memang harus diselesaikan di satu forum pengadilan yang terbuka, transparan, dan tidak mengancam untuk saling memenjarakan. Itulah gugatan perbuatan melawan hukum yang menurut saya ya baik, bagus, bermartabat. Tidak ada yang duduk sebagai terdakwa. Jadi semua pihak bisa put everything on the table untuk memastikan siapa yang benar soal ijazah Pak Jokowi ini. Nanti kalau sudah ditentukan asli dan tidak asli, ya sudah, case close. Ya, case close. Ya kita pengen tahu saja. Tapi kan tentu kita menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ke depan KPU dan institusi apapun yang terkait dengan ijazah harus lebih korek. Jangan mentang-mentang mantan wali kota, mantan gubernur, nggak diperiksa lagi. Udah pasti benar. Itu gaya berpikir yang tidak profesional. Jadi kalau profesional ya tetap diperiksa. Siapa tahu palsu. Kan banyak orang Indonesia kan doyan dengan dengan gelar-gelar. Saya baru baca saja. Wah, luar biasa, nggak pernah ngajar di sana tiba-tiba profesor kan. Bingung juga kita. Baru berpengalaman 10 tahun sejak mahasiswa sampai sekarang tiba-tiba profesor sudah. How come ya? Jadi pendidikan kita jadi nggak karu-karuan ya. Karena itu Sobat Era sekalian, kita cari hal yang benarnya. Jangan sampai kemudian ini disepelekan begitu saja. Saya tidak setuju kalau ini masalah sepele. Tapi I do agree with you dalam hal penyelesaiannya. Selesaikan di Pengadilan Solo itu. Put everything on the table. Taufik sudah bilang mau mengajukan Rismon, Roy Suryo sebagai ahli. Jadi kan plek di sana. Nah, kita juga bisa nonton nanti di sana kan, rame-rame. Bila perlu siaran langsung. Nah, cuma kalau pihak Pak Jokowi khawatir, takut, kemudian tidak berani, itu justru menunjukkan dia tidak siap untuk pembuktian ijazahnya palsu atau tidak. Kan itu. Kalau urusan polisi Bareskrim, ya bukan urusan polisi untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Urusannya adalah urusan pengadilan. Toh kalau misalnya harus pidana pun jaksa bisa juga menuntut bebas. Tapi ya tidak begitulah. Intinya adalah selesaikan secara perdata. Lagi pula Perma nomor 1 1956 memang ya walaupun dalam konteks pemilikan property right, tapi ini kan juga property right sesungguhnya. Ya selesaikan dulu. Apakah memang ada hak keperdataan bagi Presiden Jokowi terhadap ijazah tersebut? Intinya ijazah itu asli. Karena itu ya this diploma certificate belongs to me kan. Pak Jokowi bisa bilang begitu ya. It belongs to me ya. Itu milik saya. Ya. Oke. Begitu Sobat RH sekalian ya. Yang harus kita pahami. Coba kita baca komentar Sobat RH terkait dengan ini. Jadi saya setuju Prof.
selesaikan di pengadilan. Nah, kalau sudah selesai di pengadilan Solo, nggak usah dilanjutkan Slemannya. Toh tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ijazah itu memang asli atau palsu. Selesai, udah once for all. Nah, sekarang siap nggak berbagai pihak untuk betul-betul secara genuine mengikuti proses pembuktian? Nah, hakim berani nggak membuka forum tersebut? Jangan buang badan. Buang badannya itu tadi menyatakan bahwa mungkin dia nggak berani mengatakan pengadilan tidak berwenang. Dia akan mengatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing. Saya ingatkan, pemohon memiliki legal standing. Kenapa? Karena dia warga Solo sekaligus warga negara Republik Indonesia atau warga negara Republik Indonesia sekaligus warga Solo. Sebagai warga negara Republik Indonesia, Dr. Taufik itu memilih dalam pemilu yang salah satu kontestasinya di 2014-2019 adalah Jokowi. Sebagai warga Solo, dia adalah pemilih dalam pemilihan wali kota Solo sebelum Jokowi menjadi gubernur DKI. Karena itu saya katakan tidak masuk akal kalau dia tidak memiliki legal standing. Ya, jadi hakim jangan buang badan. Itu yang paling penting sesungguhnya. Jadi kita melakukan pembelajaran, bukan kemudian saling ngancam, saling lapor dan lain sebagainya. Ya ini karena pengadilan tidak mau menyelesaikan masalahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat buang badan dia. Jangan juga, tapi masalahnya jangan juga nuntut yang aneh-aneh. Kalau pembuktian ijazah ya pembuktian ijazah saja. Jangan kemudian disuruh hal-hal lainnya. Hal-hal lainnya ya harusnya ya nantilah itu ya kan. Pastikan dulu asli dan tidak aslinya ijazah. Begitu sobat RH sekalian. Agar kemudian selesai masalah bangsa ini. Tidak dengan saling memenjarakan, melaporkan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali nih supporter-supporter. Saya pun dibilang wah, pendukungnya Roy Suryo. Saya bilang terlalu kecil kalau dibilang pendukung. Saya pendukung good governance, clean government. Pendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Ya. Masa pendukung orang? Orang itu variabel yang bisa berubah setiap saat. Tapi nilai itu remains. Ya. Jadi people change, value remains. Jadi kalau saya dibilang pendukung demokrasi, yes. Pendukung tata kelola pemerintahan yang baik, yes. Pendukung pemberantasan korupsi, yes. Kan begitu. Tapi kalau pendukung Roy Suryo ya nanti dulu. Sepanjang Roy Suryo baik, ya kita dukung. Tapi kalau tidak baik ya nggak kita akan dukung lah. Makanya itu kalau ini kata kerja, kalau yang value tadi saya udah menjadi kata benda harusnya. Begitu ya sobat dewa sekalian. Masa buang badan. hanya orang-orang yang kurang sedikit lah ya otaknya yang ngomong demikian kan nggak paham dia tentang value remains, people change gitu ya. Jadi dalam konsep hidup saya nggak ada saya tetap sama orang, wah everything orang itu nggak ada. Karena itu kita tidak pula ingin orang lain menanam jasa yang kemudian kita tidak bisa lepas daripadanya. Makanya enak jadi orang independen ya. Oke, kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Lagian Mas Roy kalau mau usut kasus lihat-lihat dulu. Sudah tahu presidennya bilang hidup Jokowi, Mas Roy malah nekat. Jokowi tidak akan mau ke pengadilan ijazah palsu karena bundir cuma mau tunjukkan masih berkuasa dengan penjarakan Roy dan kawan-kawan. Selama minimal 20 hari lalu cabut laporan dan memaafkan. Senang? Ya kalau begitu ya makin menunjukkan dia bukan seorang negarawan. Tapi memang sudah begitu kan. Kalau rombongan Roy nggak masuk penjara, nggak jerah, gimana sih Pak Ketu? Luar biasa. Jerahnya di mana? Kalau Roy masuk penjara, maka makin banyak orang yang benci. Ya, makin banyak orang yang kemudian menganggap bahwa yang namanya Jokowi memenjarakan orang. Bambang Tri dan Gus Nur itu adalah contoh. Bagaimana masalah sepele menjadi 2 pele, 3 pele, 4 pele. Harusnya kan sepele. Ya.
sepele itu adalah tunjukkan ijazah aslinya. No, Bambang Tri, kau bilang ijazahku palsu nih. Gus Nur, kau pakai mubahalah segala. Nih ijazahnya. Hakim, nggak percaya ijazah. No, silakan dites ya. Kan begitu harusnya. Jadi yang namanya asli itu tidak khawatir menghadapi medan manapun. Asli tetap asli. Mau dimanakan pun tetap asli. Kan kalau banyak black box bla 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 bla, ya ini orang nanya jadinya. Tiba-tiba kalau sudah ditunjukkan selesai atau enggak lah. Ditunjukkan, tetapi kan itu kan baru permulaan dari good governance, clean government, transparansi. Tapi kan tidak berarti secara substansi itu sudah pasti asli dengan ditunjukkan. Kan begitu. Oke. Buktikan kebenaran di pengadilan, jangan dihentikan proses hukumnya. Ya proses hukum yang dihentikan itu pidananya. Bagi ROCS kepalang tanggung, resiko penjara sudah diambil demi NKRI harga mati. Ngapain pakai resiko penjara? Ini kan masalah sederhana kata Pak Jimny, masalah sepele. Kok pakai penjara-penjaraan segala? Ini kan cenderung orang nggak dewasa namanya. Selesaikan dalam forum yang bermartabat yang namanya Pengadilan Negeri Solo dalam judul perbuatan melawan hukum. Ada penggugat yang bernama Muhammad Taufik. Ada tergugat yang bernama Joko Widodo, Kota Solo, dan SMA 6. Selesaikan di situ. Dalam sebuah proses pembuktian mengenai keaslian ijazah Jokowi, baik ijazah sarjananya maupun ijazah SMA-nya. Datang bawa kuning dilipat, pulang map asli makin curiga. Kemudian kenapa nggak boleh main penjara, Bapak ini mau ikut di depan ya? Ini kalau orang nggak bisa memikirkan susah. Bro ya, yang namanya pidana itu ultimum remedium. Penjara itu potensi melanggar hak asasi manusianya itu besar sekali. Apakah sebanding ketika orang minta transparansi lalu balasannya adalah penjara? Kita ini bangsa yang sudah komit dengan demokrasi, rule of law, atau kita bilang sebagai nomokrasi dan demokrasi. Jadi constitutional demokrasi atau demokrasi konstitusional. Begitu ya. Setuju banget, serahkan pada pengadilan yang sangat dipercaya, apapun hasilnya harus kita terima. Tunjukin dan siap diuji. Jadi jangan sampai seperti Bambang Tri dan Gus Nur disuruh jadi jurisprudensi lagi. Itu pengadilan yang sesat. Pengadilan yang mengatakan ada berita bohong, ternyata tidak pernah diperlihatkan aslinya satu. Yang kedua, itu yang namanya tuntutan dan kemudian vonis 6 tahun diubah jadinya. Bukan hanya diubah masa hukumannya, vonisnya, tetapi pasal yang digunakan sudah berubah. Tadinya Undang-Undang 1 1946 jadi Undang-Undang ITE. Kan ini sontoloyo namanya kan. Takut tunjukkan ijazahnya adalah indikasi bahwa ijazahnya memang palsu. Ya itulah kita orang bertanya-tanya. Kenapa ngancam-ngancam? Jangan lagi fitnah. Lah fitnah itu akan berhenti kalau seandainya ijazah itu confirm asli melalui sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dilakukan dengan cara yang transparan, terbuka. Kalau Mabes Polri atau Barreskrim nggak bisa dijadikan rujukan, tidak bisa dijadikan landasan atau dasar karena belum pro justisia. Orang baru klarifikasi tiba-tiba sudah ada kesimpulan. Kan begitu. Skripsi dan ijazahnya menghina dirinya sendiri, Jok bongkar mafia skripsi dan ijazah Jokowi. Kalau memang ijazahnya asli nggak mungkin pelangap-pelongo. Nilai D ada 6, malu-maluin. Mulyono makin membabi buta, dapat angin tapi terus berjuang, kalahkan keangkara murkaan. Semoga Allah ridho ya. Biasanya orang takut terbuka karena ada yang ingin ditutupinya, kebohongan. Skripsi dan ijazahnya menghina dirinya sendiri, Jok bong. Oke. Ya, yang terjadi adalah welcome to Azriel ya, welcome to Kren ya.
Kemudian apa lagi ya? Polisi, tolong dengar pendapat Prof. Jimli. Jangan selalu mengakomodir permintaannya Jokowi agar masyarakat Indonesia tidak takut diancam. Ya, saya paling kesal dengan orang ya yang kerjanya ngancam-ngancam orang. Bayangkan, tidak selesai problem bangsa ini dengan memenjarakan orang. Apakah Roy Suryo kapok atau khawatir ketika dikriminalisasi? Enggak, karena dia dikriminalisasi bukan karena dia berbuat buruk. Mana ada Anton Permana, Syahganda Nenggolan, itu semua kan dikriminalisasi, Edi Mulyadi dan lain sebagainya. Begitu, dan itu korban Jokowi semua dalam masa pemerintahannya. Begitu ya saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak ketika berkuasa, tidak menggunakan kekuasaan kita untuk memenjarakan orang. Ketika kita beroposisi, ya kita beroposisi sekritis-kritisnya. Jangan didasarkan pada ketidaksukaan. Insya Allah ini bukan soal suka tidak suka, ini mencari kebenaran. Karena kebenaran itu harus diperjuangkan. Tidak boleh ada yang kemudian melenggang dengan ketidakbenarannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah entry point. Apakah Jokowi masih powerful mempengaruhi proses penegakan hukum atau tidak? Kan itu persoalannya. Kita nggak merasa ada perubahan pemerintahan ini. Untuk 1 bulan 2 bulan terakhir ini sepertinya kita melawan kekuasaan. Aktornya tetap sama. Sementara Prabowo jadi terpinggirkan dari isu. Kan juga jadi aneh sekali negara ini. Karena Prabowo diam saja, tidak memerintahkan aparat dia untuk bertindak cepat, objektif dalam mengungkap ini. Bahkan menghimbau harusnya selesaikan di pengadilan. Yaitu pengadilan di Solo itu yang bermartabat, yang dimana pengadilannya tidak mendudukkan orang sebagai terdakwa. Kalau mendudukkan orang sebagai terdakwa, kita tidak mencari pemecahan masalah yang sesungguhnya. Kita hanya sekedar mengumbar dendam di antara kita. Nah ini yang tidak benar ya. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang terus cerdas, menggunakan ilmu pengetahuan untuk tujuan-tujuan baik, untuk membangun bangsa ini ya. Bukan untuk mencari rente dari kekuasaan atau lagi posisi, atau lagi hanya sekedar kemudian mencari muka pada kekuasaan agar kemudian kita dipakai jasanya dan lain sebagainya. Ya, kita harus percaya bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Jokowi, bukan dari Prabowo atau dari manusia lainnya. Nah, hanya orang yang takut miskin, takut tidak menjabat, takut ini, takut itu yang tidak mau mengungkapkan kebenaran sebenar-benarnya, tapi selalu ingin mengambil poin, yaitu bagaimana selalu berada di sisi kekuasaan dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Sehingga terus maju membela yang bayar, maju tak gentar membela yang bayar. Janganlah, kasihan kan yang menyekolahkan kita kalau kita tidak memperjuangkan value atau nilai-nilai yang baik. Ini good governance, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi once again, saya setuju dengan Jimli As-Sidiki, selesaikan dalam forum yang bermartabat. Pengadilan Negeri Solo harus berani terbuka, transparan, akuntabel, dan menjadi problem solver. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.